Humas, Pak Kapolres, Dr. Pak Kapolres Narkoba, serta seluruh rekan-rekan media yang ada di wilayah hukum Polres Suap. Pertama-tama, mari kita menyambut dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk press release ya, untuk kasus narkoba dan miras yang menjadi atensi kita ya, kepada rekan-rekan media. Jadi pada bulan Agustus ini kami jajaran Polres Suap telah berhasil menangkap satu kasus atau menyelesaikan satu kasus perkara penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang kita lakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 ya. Kita menangkap satu orang laki-laki yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu ya. Untuk identitas tersangka atas nama LS ya. Inisial atas nama LS, tinggal di komplek Lorong Citra, Kecamatan Bula Selatan. Jadi yang bersangkutan ini, tersangka ini kita tangkap pada saat akan menjual barang haram tersebut dengan kita lakukan kegiatan penyamaran oleh anggota kita di Satuan Narkoba Polres Suap, melakukan penyamaran, kemudian berhasil menangkap pengedar tersebut sebelum melaksanakan transaksi, di mana barang tersebut itu diselipkan di bungkus rokok Surya 12. Setelah dari Satuan Narkoba melihat, ternyata di situ ada bungkusan plastik. Nah, setelah dicek, itu adalah sabu-sabu ya, seberat 0,22 gram. Nah, seberat 0,22 gram. Nah, jadi tersangka atas inisial LS kita amankan, langsung kita periksa dan kita tetapkan menjadi tersangka dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan 1 ya. Dan kita kenakan pasal 114 ayat 1 ya, dan atau pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Nah, itu pasal yang kita kenakan kepada tersangka LS yang sudah kita tangkap dan kita tahan. Kemudian yang kedua, nah, di sini kami sesuai dengan komitmen kami Polres Suap ya, dalam rangka kita mengantisipasi situasi Kamtibmas dan juga kejahatan-kejahatan konvensional. Di sini kami dengan aktif untuk mengatasi peredaran miras ya, yang ada di wilayah hukum Polres Suap ya. Jadi pada bulan Agustus ini kami telah berhasil melakukan penyitaan ya, terhadap minuman keras jenis Sofi ya, sebanyak 60 liter ya. Sebanyak 60 liter, kalian bisa lihat sendiri, ini sudah ada barang buktinya ya. Yang pertama untuk inisial J ya, inisial J, alamat Pasar Langbur, Kecamatan Kecil, Kabupaten Malang. Kita menyita sebanyak 35 liter minuman keras jenis Sofi ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 24 kemarin ya, kita juga menyita sebanyak 25 liter dari pelaku dengan inisial AT ya, pelaku dengan inisial AT, alamat Jalan Bukit Caniago, Desa Tua ya. Di situ kita menyita sebanyak 25 liter. Nah, jadi totalnya kalau secara keseluruhan kemarin hampir kurang lebih
1,6 ton ya. 1,6 ton sampai dengan saat ini yang sudah kita amankan ya. Mulai dari tahun ini, tahun kemarin itu sudah 1,6 ton yang kita amankan ya. Dan nanti kita tinggal menunggu saja waktunya untuk kita musnahkan barang bukti yang sudah kita sita, sehingga nanti dapat kita persilis lagi kepada rekan-rekan sekalian. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan persilis ini. Jadi yang pertama itu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian yang kedua adalah penyitaan miras dalam rangka memang komitmen kita Polres Tual ini ya untuk mengantisipasi peredaran miras dan juga peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Tual. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Setelah ini kami persilakan untuk rekan-rekan media mungkin bisa bertanya. Kepemilikan sabu ya dari tersangka LS yang sudah diamankan. Ini ya, kemudian ini adalah ini miras ya. Nah ini miras. Ini dalam bentuk jirigen apa nih? Bimoli minyak ini ya. Nah, ini kita sita sampai dengan bulan Agustus ini kemarin ya, kita menyita ini ada sebanyak 60 liter. Nah ini komitmen kita di sini Polres Tual ya untuk menjaga situasi Kamtipmas ya, baik itu dari peredaran miras maupun dari narkotika ya yang ada di wilayah hukum Polres Tual. Demikian. Ya, nanti kalau di sini ininya sebagai pengedar. Mungkin dari Polres Tual ada upaya untuk penangkapan lebih lanjut terkait dengan pengedar yang lain ataukah bandar besarnya di? Ya pasti ya. Kalau seperti itu pasti akan kita kembangkan. Tidak mungkin tidak kita kembangkan ya. Tapi kan menangkap jaringan narkoba ini kan bukan segampang apa sih menepuk lalat ya kan. Jadi kita ini harus kita koordinasikan, harus kita cek betul semuanya. Juga sedang dikembangkan oleh Kasat Narkoba beserta dengan timnya. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa lebih banyak lagi untuk menangkap narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Tual. Yang pasti komitmen kita narkoba akan kita berantas. Ya, tetap namanya kita Polisi Pamung Praja itu dalam masalah perda itu apa? Menjadi apa? Kalau perda itu kan Polisi Pamung Praja itu kan jadi mitra kita dalam penegakan hukum perda ya di wilayah hukum, baik itu mungkin di Kota Tual maupun di Kabupaten Muara. Yang pasti kalau ada hal seperti ini pasti kita koordinasi dengan Pamung Praja juga, ya kan? Pasti kita tidak meninggalkan mereka, kita bersama-sama tidak melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan ini penertiban peredaran miras ini di wilayah hukum Polres Tual. Demikian kita di sini menggunakan perda dari yang ada di Kota Tual maupun yang ada di Kabupaten Muara. Nah, kita kenakan untuk pasal dipilihnya. Karena kan memang kalau miras itu kan kenanya pasal dipilih, ya tidak bisa kalinya. Sesuai dengan aturannya. Kalau di sini yang inisial J itu disangkakan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 22 tahun 2012, ya kan? Kemudian kalau yang satunya dikenalkan pasal 25 ayat 1, pasal 3 huruf A, B dan C, dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 6. Nah, ini banyak ya kan? Ini Peraturan Daerah Kota Tual nomor 6 tahun 2019 tentang minuman keras. Ya, jadi itu yang menjadi ini kita perda, karena di sini sudah terbit perda, jadi kita laksanakan cirinya dengan dasar hukumnya adalah perda. Yang untuk narkotika, ya. Kemudian untuk miras inisial J ini 35 tahun, yang inisial AT ini 43 tahun. Ya, Pak Kapolres untuk satu lagi terkait dengan kasus narkoba, kira-kira target Polres sampai kapan bisa ada pengembangan untuk
itu terkait dengan kasus narkoba. Kalau target kita pasti terus berjalan ya. Namanya kita tidak berhenti ya, punya target. Nah, narkoba ini tidak bisa kita 1 tahun saya cuma targetkan 1 atau 2, tidak bisa. Karena narkoba ini kan sifatnya ya apa? Ada terus ya, berkembang. Jadi kalau memang ada, kita selidik, kita melakukan penyelidikan, ada tertangkap ya kita laksanakan penangkapan. Dan pasti kalau memang itu ada pengembangan lagi nanti ke bandar besar dan yang lain-lain, pasti akan kita kembangkan. Jadi target kita ya sampai dengan mungkin ya Polres ini tidak ada lagi mungkin ya. Tapi yang pasti terus selama Polres ini ada, kepolisian RI tetap ada, tetap kita nyatakan perang melawan narkoba. Jadi target kita tidak terbatas. Ya, yang pastinya namanya seperti ini pasti akan kita laksanakan penangkapan ataupun ini miras ini ya di wilayah Kabupaten Kota Tua ini pasti kalau ada yang masuk ya kita pasti amankan juga, ya kan? Maksudnya ya tidak hanya dari dalam saja, tapi juga kita mengantisipasi dari luar juga untuk masalah miras, ya kan? Tapi memang kan kebanyakan kalau Shopee ini kan memang lingkupnya kan biasanya kan lingkup internal ya, misalnya kan lokal ya, lokal. Tapi kalau memang nanti ada juga masuk dari tempat lain, ya pasti akan kita amankan juga. Tidak mungkin kita biarkan.